Andi Bang, gimana nih Waalaikumsalam. melihat dan mendengar hasil putusan ini? Ya, tentu putusan itu ya kita harus hormatin ya. Tapi perlu teman-teman media memahami bahwa kita harus mengacu kepada namanya asas praduga tidak bersalah. Artinya sepanjang itu belum ada putusan yang mengikat atau ingkrah, maka orang itu belum bisa dikatakan bersalah. Dan tentu ada langkah-langkah hukum yang akan diambil nanti oleh banding kita ya. Seperti kira-kira apakah banding atau bagaimana. Dan bahkan mungkin ya di luar daripada banding itu mungkin ada langkah hukum yang akan dipersiapkan. Tapi ini kan belum tahu ya, karena saya belum ketemu orangnya. Itu aja mungkin ya. Tapi abang yakin nggak Niki akan mengajukan banding atau? Ya begini, kalau persoalan yakin, pengacara itu kan bertindak untuk dan atas nama ya, tidak bisa kita tentukan ya. Nanti setelah ada putusan kita baca baik putusannya, baru kita berikan advis ya kepada klien itu. Ya tentunya apa yang akan dilakukan klien itu tentunya kan mendapat dua advis dari kita. Mana yang terbaik, jangan sampai gegabah kemudian merugikan klien ya. Seperti itu kira-kira ya. Bang, tapi abang sebagai kuasa hukum kayak cukup puas dengan putusan hakim atau? Ya kalau itu ya ditanyakan ya, tentunya kalau persoalan puas ya. Kami ini selaku penasehat hukum tidak mungkin kita membawa hati klien ke hati kita ya. Kalau masalah puas atau tidak puas, kalau bertindak pribadi itu kan tentu urusannya mbak kita ya. Tapi selaku praktisi hukum kami mengatakan bahwa itu tidak puas. Tidak puas. Sangat tidak puas. Kenapa, Bang? Karena inginnya bebas? Iya, betul. Karena kita mendengar tadi itu ada beberapa fakta-fakta persidangan tidak dipertimbangkan ya. Betul. Ya memang jujur saya mengatakan begini, bahwa hakim itu memutus suatu perkara, dia harus memegang teguh namanya 3 asas. Ini pertama-tama asas kepastian hukumnya ya. Karena dia tidak mempertimbangkan, hakim ini tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada. Artinya hakim ini tidak menerapkan namanya asas kepastian hukum. Kemudian asas keadilan itu bagi saya selaku praktisi hukum juga tidak diterapkan. Kenapa demikian? Bagaimana bisa orang yang mengungkap suatu kebenaran, mengungkap suatu kejahatan kemudian dipidanakan? Di mana letak keadilannya? Kemudian manfaatnya di mana? Asas manfaatnya nggak ada. Saya ingin simpulkan begini, bahwa hakim ini memutus perkara ini tidak berpegang teguh ketiga asas. Itu mungkin cukup ya? Ya? Siap Bang. Ya? Sampai ketemu ya? Harapannya dong, terakhir harapannya. Terakhir harapannya. Terakhir harapannya dikit. Harapannya untuk Niki lah nanti kan melewati persidangan. Kita masih banyak upaya hukum ini, masih ada banding, masih ada kasasi, masih ada PK. Nah kalau misalnya memang itu adalah hak yang harus diperjuangkan, maka saya minta di kita ini harus berjuang, ya, demi untuk mencari kebenaran itu ya, kebenaran menteri ya. Siap. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih ya. Siap, terima kasih Bang. Sampai ketemu ya Bang. Siap Bang, terima kasih Bang. Polis nih. Bang, nomor masih kan? Sehat-sehat ya. Hati Bang. Siap Bang. Ya Bang.